3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru dan anak-anakku yang saya hormati, kali ini Bu Yatin mau desiminasi tentang budaya positif di modul 1.4. Perkenalkan, saya Sri Yatin Eskom CGP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu semuanya, di sini kita jadian dulu ya. Oke, sebelum jadian doa dulu. Sebelum ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah untuk hari ini diberi kesehatan ya. Semuanya diberi keberkahan di hari Jumat. Iya, Jumat berkah. Saya minta waktunya sebentar saja untuk mengikuti desiminasi budaya positif di sekolah. Next, Mas. Oke. Sebelum masuk di Ki Hajar Dewantara, kalian mau berdiri sejenak. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Coba kalau saya bilang A, berarti nanti nya yang ini ya. A berarti Terus kalau A berarti berarti kalau dan A berarti Oke. Ayo Bapak Ibu guru semuanya, kita berlatih untuk ice breathing hari ini. Bu guru bilang yuk sekarang bilang yuk saya bilang dan gitu ya. Dimulai dari sekarang 1, 2, 3. Pembelajaran hari ini saya mau desiminasi tentang budaya positif yang harus kita ketahui. Anak-anakku juga semuanya yang di sana, kita belajar dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu pendidikannya adalah menuntun. Dan di sini ada Tukuri Henda, Yani Emarso, dan sebagainya. Ada berapa Bu? Ada 3 apa saja Bu? Oke, Engarso, Sontolodo itu apa artinya Bu? Di depan kita memberi contoh. Nah, itulah istilahnya pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, kita menjadi teladannya untuk anak-anak. Maka di sini dalam pembelajaran budaya positif ini kita benar-benar untuk menjadi guru teladannya anak-anak, yang anak-anak menjadi anak-anak yang mengikuti gurunya sesuai dengan kodrat alam. Nah, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, yang jelas untuk menuju cita-cita kita, hidup kita selanjutnya. Karena kita itu hidup tidak hanya diri sendiri toh. Kita hidup juga bermasyarakat. Inilah dalam kehidupan Ki Hajar Dewantara. Sosial kita rangkul bareng-bareng. Supaya apa? Supaya semuanya kita bisa bergotong royong menerapkan P5 profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Nah, pengertian budaya positif. Dalam pengertian budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan
dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Padahal nilai-nilai sebagai guru itu sangat luar biasa sekali. Terus kebiasaan-kebiasaan di sekolah kita itu akan menjadi suatu hal yang sangat kita acungkan jempol. Paling tidak kita bisa ditiru oleh anak-anak kita, teman-teman kita. Nah, kita circle-circlean berarti nanti anak-anak juga ngikut circle-circlean. Itu iya nggak, Mbak? Iya. Nek misalkan kita itu membaur ke semuanya, anak-anak juga ngikut membaur ke semuanya, dan kita dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis. Nah, ini kritisnya tapi kritis yang positif, itulah Bapak Ibu. Kita penuh hormat dan bertanggung jawab terhadap apa yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena bertanggung jawab di sini tidak hanya di dunia, tapi di akhirat pun juga dipertanggungjawabkan. Oke, next. Nah, dalam tujuan budaya positif, tujuan budaya positif di sekolah itu bertujuan untuk memberikan kontribusi yang positif bagi seluruh komunitas di sekolah. Kebetulan kalau sini saya ambil di komunitas belajar PMM dan komunitas operasi. Dan di komunitas ini kita belajar bareng untuk menggerakkan, untuk memberikan kontribusi kita kepada seluruh komunitas yang ada. Supaya apa? Kalau misalkan kita belajar di komunitas itu bagaimana, itu pun juga ada tata caranya, dan kita harus upgrade terus, Bapak Ibu. Upgrade semua ilmu yang ada. Jangan hanya sekedar stagnan atau berjalan di tempat, atau bahkan malah menurun, karena ilmu kita semakin kesana semakin banyak yang harus kita terapkan. Nah, di sini lingkungan pembelajaran memiliki keyakinan yang positif berdasarkan visi sekolah. Kalau visi kita berarti apa ya? Siapa yang hafal? Visi sekolah SMK kita ada yang hafal? Ada yang berakhlak, mulia atau berkarakter ya? Berkarakter, berkompeten atau profesional dan lain sebagainya, karena kita posisinya SMK. Berwawasan global. Tapi apa aku mau jadi diri? Berwawasan sama global. Ya, karena memang dalam mewujudkan visi-misi itu memang harus semuanya dapat, tapi yang mudah dihafal. Nah, adanya berkolaborasi baik kepala sekolah, guru, sesama guru dengan murid dan sesama murid. Kita tidak bisa hanya guru sendiri berdiri sendiri, tapi kita harus bekerja sama dengan siswa. Kita bekerja sama dengan kepala sekolah. Ini yang lebih utama, karena yang tanggung jawab utama itu adalah kepala sekolah. Itulah. Lanjut. Nah, tanggung jawab di sini berhubungan dengan lingkungan positif. Dan di lingkungan positifnya kita itu ada di sekolah. Kalau di sekolah itu saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, itulah akan membangun budaya positif. Nah, budaya positif ternyata tidak mudah ya. Jadi next mas. Nah, ini nih yang utama, profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila itu kita ada harusnya hafal semua ya. Apa? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang jelas kita sebagai negara beragama secara otomatis kita jelas punya kepercayaan, punya amal baik, punya karakter. Berakhlak itu identik dengan karakter kalau secara umum. Nah, karakter yang bagaimana? Yang mulia. Kalau sebagai
bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nek sing elek berarti ya didoi kan gitu. Nek sing apik berarti dilanjutkan kan gitu. Dan berakhlak mulia. Inilah yang harus kita terapkan. Kalau warga SMK Negeri Matese ini bisa menerapkan P5 ini, aku yakin semua akan menjadi baik. Yakin. Terus selanjutnya yang kedua ada berkebinekaan global. Berkebinekaan itu berarti apa? Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Walaupun mungkin karakternya Bapak Ibu kan berbeda-beda ya. Mungkin Ume karakternya lembut, Buyate dia sok-sokan gitu. Terus yang lainnya pendiam, ada yang lebih baik lagi, ya itulah. Jadi di situ kita harus bisa membaur semua satu persatu. Yang ketiga yaitu ada gotong royong. Dalam P5 itu ada gotong royong. Di saat ada teman yang P5 ya, mergowong Jawa di P5. Terus bergotong royong. Misalkan Bu Erni mempunyai kesusahan PMM dibantu oleh Bu Dewi misalkan. Terus ada kesusahan berhubungan dengan riset Sinaga, minta tolong sama Pak Buba. Kita jadi saling gotong royong dan bersama-sama. Jadinya kita enteng gitu. Ya insya Allah. Terus selanjutnya mandiri. Jadi semuanya ya orang kok jalur terus atau jalur tulung terus. Ada kalanya kita tetap hidup mandiri. Kalau berhubungan dengan keluarga kita, masalah itu ada Pak jalur tulung atau Pak julikan, nggak mungkin. Nah kita hidup mandiri juga. Lah yang selanjutnya ada bernalar kritis. Inilah Bapak Ibu yang sangat menurut saya sangat susah. Kita harus menalar kritis itu dengan tujuan mengembangkan kompetensi kita. Kita itu punya wadah sebenarnya. Di Provinsi Jawa Tengah ada wadahnya. Kita sudah ada yang namanya BPSDM untuk pengembangan kompetensi. Di situ karena kita sebagai guru berarti kompetensinya profesional, tidak luput dari kompetensi atau pengembangan kompetensi teknis. Ini yang sangat-sangat mendukung untuk pengembangan diri kita. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kreatif. Nah, kreatif ini sing rada ruwet. Jadi memang kita harus kreatif supaya apa? Anak-anak itu tidak bosan dalam pembelajaran. Seperti pas saat pembelajaran saya kemarin berpikir komputasional. Ternyata ada membuat kalimat bulan lah, karena bulan terus akhirnya kita nyanyi ambilkan bulan ada yang buat apa anjing, dia nyanyi anjing tuh ya seperti itu. Jadinya bayangin kontak akhir malah dia nyonya nyanyi itu anak TK, anak SMK. Bulan ada lagunya untuk guru SMK. Oh gimana Bu? Berarti bisa? Kalau bulan bisa ngomong. Kita bisa bikin juga suka. Terus gimana lanjutkan Bu Erni? Oke lanjut Pak. Itu namanya guru kreatif ini. Kalau bulan bisa ngomong, iya lanjut. Next. Nah, monggo Pak. Di sini contoh budaya positif. Di contoh budaya positif ini ada religius yang berhubungan dengan keagamaan. Terus jujur, penting banget. Jujur itu angel ternyata. Toleransi ya. Ini apa masalahnya? Karena positif. Jadi harus dites berarti ya. Lanjut disiplin, ada kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu. Lah iki rasa ingin tahunya ini loh. Kepo. Terus bagaimana
bersih. Peduli sosial dan bertanggung jawab. Nah, itulah peduli sosial. Nek tonggone mantu berarti yore lawan. Terus nek dikongkon piye? Wis. Terus dan bertanggung jawab. Nah, sekarang nggak dikongkon ya. Oke, lanjut. Oke, ciri-ciri lingkungan budaya positif di sekolah. Nah, karena kita berada di lingkungan sekolah, sebagai warga sekolah, maka budaya positif sekolah ini berisi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama, tidak hanya sehari 2 hari, tidak hanya sejam 2 jam. Kita untuk menjadikan budaya positif seperti Bu Dewi ini menjalankan budaya positif supaya tidak terlambat. Nah, ini bagaimana ya kita nanti untuk menanggulangi siswa yang tidak terlambat. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak. Nah, contohlah kalau di sekolah kita ada sholat zuhur berjamaah. Awalnya dadak ngoyak-ngoyak ya Pak Rohman, Pak Bunda. Semprit Bu. Semprit gitu kan. Baru ngono, anak-anak mau nggak mau lari. Gitu kan. Lari sholat. Lalu ini kok nggak disemprit ya? Gitu. Ini kita perlu sadar diri ya. Sadar diri. Bapak Ibu guru juga sadar diri. Apa menengah di saat tahun segera mesti sholatnya dan kesian cepat dan rampung. Oke, lanjut Mas. Mengapa perlu budaya positif di sekolah? Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Nah, di sini menumbuhkan motivasi supaya semuanya kita akan termotivasi, selalu menumbuhkan semangat kita yang selalu menyala-nyala. Gitu ya. Nah, lanjut Mas. Implementasi budaya positif di sekolah. Implementasi budaya positif di sekolah itu akan untuk menjadikan kebiasaan positif di kelas menjadi sebuah budaya sekolah dan visi sekolah. Tentunya dibutuhkan pemikiran dan kesepakatan bersama atau kolektif dengan cara menggali nilai-nilai budaya positif dan kebiasaan positif apa yang menjadi budaya positif sekolah untuk di kemudian dituangkan secara tertulis. Biasanya kalau saya itu di awal pembelajaran, pas masuk pertama, pembelajaran pertama selalu memberikan seperti ini. Setelah itu tak suruh untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, misalkan dalam pembelajaran saya tidak boleh pakai lipstik, berarti di situ ya udah langsung dituangkan. Dan itu akan menjadi kesepakatan bersama. Kalau misalkan terlambat mau diapakan, lah itu yang sekiranya memberatkan tetapi tidak susah untuk siswa juga bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, lanjut Mas. Penerapan budaya positif. Nah, ini kalau kita posisi kontrol guru, kita guru itu sebagai posisi kontrolnya. Nah, di situ guru sebagai manajer. Kita berada di tahapan yang paling atas sebagai manajer. Kalau sebagai manajer berarti jika ada murid yang melakukan pelanggaran tata tertib, maka guru akan bertanya kepada anak tentang alasan mengapa anak tersebut melanggar aturan dan membuat kesepakatan kelas untuk melakukan tindakan perbaikan. Dan kalau misalkan ini dilakukan oleh semua Bapak Ibu yang ada di SMK Negeri Martese ataupun di luar SMK Negeri Martese, aku yakin
bekerja sama, berkolaborasi, membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Nah, menerapkan disiplin positif. Nah, ini tinggal kita menerapkannya bagaimana. Menerapkan disiplin positif di sini memberikan pemahaman disiplin pada anak, yaitu untuk mengetahui perilaku mereka sendiri, supaya sadar diri, mengambil inisiatif, menjadi tanggung jawab atas pilihan mereka, dan dapat menghargai diri sendiri dan orang lain. Next. Arti disiplin dalam 3 motivasi perilaku manusia. Nah, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar makna. Asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya ini, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, pengertian disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota komunitas yang bertanggung jawab dan penuh hormat dan kritis. Itu yang namanya disiplin positif. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati dan membesarkan hati, tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi orang dewasa. Disiplin di sini berbeda dengan aturan. Disiplin selalu mengarahkan cara berpikir mentaati suatu aturan, sehingga ketika terjadi suatu pelanggaran maka akan konsekuensi atau hukuman yang bisa diterima oleh pelaku. Nah, disiplin dengan memiliki keyakinan dan komitmen yang kuat. Tujuan disiplin ya. Tujuan disiplin untuk bekerja sama dengan siswa dan tidak menentang mereka. Intinya di situ untuk membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan pendekatan positif untuk mempromosikan perilaku yang lebih baik. Lanjut. Disiplin yang kecil yang ada di SMK kita, yaitu berhubungan dengan tata tertib. Di tata tertib ini, namun disiplin yang paling besar pengaruh dalam diri seseorang adalah adanya usaha untuk bersungguh-sungguh memahami suatu keyakinan bahwa suatu perbuatan dapat bermanfaat terhadap dirinya sendiri. Nah, 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Terus yang selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori kontrol. Nah, sampai ke teori kontrol, semoga segera selesai. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, semuanya itu ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuannya, ya kita repot. Gimana mau mengontrolnya? Nah, teori kontrol dari Stephen R. Covey
Terus menanyakan keyakinan atau kesalahan yang dia perbuat, kenapa dan bagaimana, ya di situ. Terus nanti alasannya apa, seperti itu. Terus kita stabilkan. Setelah kita menstabilkan, moga saja kalau kita ambil positifnya, insya Allah akan lebih baik lagi. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. So kadang kita beri peraturan, oh nanti rambutnya dicukur 1, 2, 1. Nyatanya anak ya, ada yang beberapa yang tidak mau. Seperti itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan secara universal, secara umum. Di situ pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, dan selanjutnya nanti bisa dibaca sampai bawah. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu itu yang mungkin salah satu kegiatan dalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Kita selalu merdeka. Lanjut. Tujuan dilaksanakannya keyakinan kelas di sini antaranya 1, menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Terus yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas. Terus yang selanjutnya, menumbuhkan komunikasi yang efektif antara murid dan guru. Lanjut. Pelaksanaan. Dalam pelaksanaan di sini keyakinan kelas bisa diterapkan di suatu lembaga di mana ada kesadaran dari ekosistem sekolah yang berperan partisipasi secara aktif, bukan menunjukkan apatis. Lanjut. Nah, kesepakatan kelas. Di sini kesepakatan kelas adalah mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Contoh, kita sholat Jumat berjamaah bersama. Terus rasa aman adalah hak setiap orang. Kita merasa aman dengan siapapun. Jangan merasa takut. Kadang ketemu Bu Erni, pedih. Oh enggak. Iya, enggak. Kita enggak takut maksudnya. Hanya sekedar contoh. Tertib saat belajar mengajar. Wayai mulang ya mulang, wayai mulai ya mulai, wayai makan ya makan. Menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Terus menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. Jadi teman-teman itu berada di dekat kita itu merasa ayem, tentrem, nikmat, seperti itu. Termasuk anak ketika bersama kita juga merasa ayem, tentrem, gitu kan. Merasa aku punya masalah, ya curhat karo ibunya. Bu, bagaimana menyelesaikan masalah? Saya punya masalah seperti ini, misalkan. Kan ada ya beberapa yang curhat seperti itu. Terus saling mengingatkan, mendukung, dan membantu antar sekolah. Kita misalkan seperti gue ini itu, kalau misalkan saya belum mengerjakan apa atau belum absen, diingatkan, Mak ye gitu ya. Oke. Belum absen misalkan. Absen pulangnya misalkan pas piket, sudah dipiketin belum? Ayo dan diputerin misalkan, seperti itu. Lanjut. Saling mengingatkan. Itu memberikan kita budaya yang positif. Ini ya aja tersinggung, ngomongin kok tersinggung kan gitu. Menata ruang kelas dengan gambar-gambar edukasi yang menarik itu biasanya enak anak TK. Nah, ini di ruangan kita juga menarik sekali ya. Di ruang lab, mini lab di kafe sangat luar biasa sekali. Oke, terima kasih untuk desiminasi hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak berarti lanjut, selesai maksudnya.
Belum ada. Atau nanti bertanya pas kita ngobrol sambil makan. Karena kita mungkin sudah duduk, perutnya sudah mulai mengawi-awi. Oke, kita jelial dulu. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK Negeri Matese istimewa. Oke, untuk destinasi hari ini sebelum diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya hari ini kita diberi kenikmatan yang luar biasa, keberkahan buat diri kita dan orang di sekitar kita. Marilah kita berdoa mulai. Sekian dari saya, sudah selesai. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terus berada di sudah. Assalamualaikum Dewi, saya mau bertanya kira-kira jawab saya dalam belajar di SMK Matese. Kemarin kan habis mengikuti destinasi tentang budaya positif. Nah, mungkin perasaannya Bu Dewi bagaimana setelah mengikuti destinasi budaya positif? Perasaan saya ternyata saya mendapat ilmu bahwa ketika kita punya keyakinan yang positif dari cara positif ternyata itu bermanfaat dan bisa mengubah diri menjadi karakternya lebih baik lagi ketika memberikan contoh budaya positif di sekolah seperti itu. Terima kasih ya Bu Dewi, sangat luar biasa sekali. Bisa dilaksanakan di SMK Negeri Matese ya Bu? Insya Allah bisa. Terima kasih sebagai guru BP SMK Negeri Matese bisa menerapkan budaya positifnya nanti di di SMK Negeri Matese. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Yuli. Ya, waalaikumsalam Bu Yati. Salam SMK Negeri Matese. Pak Yuli kemarin kan mengikuti destinasi budaya positif ya yang telah saya sampaikan. Nah, bagaimana perasaan Pak Yuli setelah mengetahui disiplin positif dari destinasi kemarin? Ya, terima kasih Bu Yatin atas waktunya. Untuk kemarin Bu Yatin sosialisasi tentang disiplin positif itu bagi saya sangat bagus sekali karena membantu dan membuat program atau membantu bagi semuanya, khususnya anak didik atau peserta didik di SMK Negeri Matese ini. Karena apa? Khususnya disiplin positif itu membantu membuat karakter anak yang lebih baik lagi menuju masa ataupun karakter anak yang mungkin menjadi suatu hal contoh kepada lingkungan ataupun segi positif terhadap kelompok yang semua status. Itu saja Bu Yati yang saya sampaikan untuk segi positifnya tentang sosialisasi Bu Yatin yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru maupun anak-anak. Terima kasih ya Pak Yuli Ya, atas jawabannya. Semoga lebih baik lagi nanti. Amin, amin, ya. Ya, Amin Bu Yatin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yatin. Selamat siang, sehat ya Bu Erni? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Erni, saya mau menambahkan kemarin itu kita destinasi tentang budaya positif. Nah, setelah melakukan destinasi budaya positif, bagaimana perasaan Bu Erni sebagai teman sejawatnya saya? Oke, terima kasih Ibu Sriatin selaku CGP Angkatan 11. Ya, terima kasih saya sudah ditunjuk untuk membersamai Ibu Sriatin. Yang untuk disiplin positif itu tadinya masih meraba-raba apa sih gitu, kok ada disiplin positif,
juga saya pernah. Ternyata dengan diterangkan atau di apa kemarin itu dijelaskan oleh Bu Yatin di ruang Cowe, semakin jelas dan apa ya, menjadi inspirasi gitu loh. Kapan sih saya melakukan apa yang ada di keterangan kemarin itu, yang ada di PPT kemarin. Kapan ya, bisa tidak ya saya melaksanakan seperti itu, paling tidak untuk diri sendiri dan secara umum untuk teman-teman yang lain. Gitu. Terima kasih ya Bu Erni atas tanggapannya. Semoga besok lebih bermanfaat lagi. Bisa dipraktekkan ya Bu Erni? Bisa, insya Allah. Saya senang sekali. Terima kasih Bu Erni. Sama-sama. Sukses. Ini berpikir komputasional. Kamu berpikir komputasional? Oke. Siapa ya dia? Kita tengok. Waalaikumsalam. Mas Abi. Nanti nemu Bu Yatin ya. Di taman saja, nanti biar seru. Ya silakan. Maaf ya, besok lagi akan terlambat nih. Ya, terus kamu Mbak Tati, kenapa? Begadang, berarti besok jangan begadang nih. Ya udah, jangan lagi. Sekarang belum masuk. Abi dan Mas belum masuk. Nah, terima kasih. Oh, mantap man. Tujuh, delapan, sembilan, 10 lah. Nanti kita cari lagi. Terima kasih. Ya. Di mana? Ya Allah.